Dalam Lukas 11 ayat 14, ada satu terjemahan perkataan Yesus kepada murid-muridnya yang menyolok. Berikanlah apa yang kamu miliki sebagai sedekah. Dengan kata lain, Yesus ingin mereka memberi kepada orang-orang yang membutuhkan hal-hal yang telah mereka miliki atau alami sendiri. Saya tidak dapat mengangkat Anda melampaui pengalaman saya sendiri. Saya tidak dapat memberi makan Anda apa yang saya sendiri belum alami dari firman Tuhan. Bagaimana saya menerima manifestasi pembebasan dari momok sakit kepala? Di bawah sorotan Roh Allah, Dia mengungkapkan kepada saya bahwa saya telah mendukakan Roh Kudus dengan memiliki roh kesombongan dan kepercayaan pada diri sendiri dan bukannya pada firman Allah. Saya bertobat dari dosa itu dan Tuhan dengan murah hati mengampuni saya. Menurut janjinya dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saya diampuni dan disucikan. Saya mulai memuji Tuhan karena menyingkapkan kepada saya apa penghalang saya selama ini untuk menerima kesembuhannya. Yesus memerintahkan, berikanlah apa yang kamu miliki sebagai sedekah. Ukuran bantuan saya bagi Anda yang menderita migrain atau sakit kepala sebelah seukuran dengan saya yang menggunakan kata-kata penyembuhannya. Ingat, ketika para murid menanyakan Yesus, apa yang Ia akan lakukan untuk memberi makan orang banyak itu? Ia menjawab, kamu harus memberi mereka makan. Markus 6 ayat 37. Ketika mereka protes bahwa mereka tidak memiliki apapun untuk dapat diberikan, Yesus kemudian memberi makan 5.000 orang itu dengan 5 roti dan 2 ikan. Dengan melakukannya, Ia mengadakan sebuah mujizat yang paling murah hati dalam hidupnya, yang penuh dengan keajaiban. Tuhan ingin Anda memberi kepada orang lain dari kehidupan batinia Anda sendiri, membawa pilihan berbagai pengalaman yang Anda miliki dengan Bapa dan membagikannya dengan orang lain. Anda tidak bisa memberi makan orang lain sebelum Anda sendiri mengalami kemenangan menerima dari firman Tuhan. Jika Anda telah menguji pernyataan-pernyataan besar dalam surat-surat para rasul dan menemukan bahwa mereka ternyata tahan uji, maka dari kepenuhan perjalanan Anda dengan Tuhan, Anda bisa memberi makan orang lain. Anda bisa memberi mereka makanan rohani yang sesungguhnya dari Allah. Hati mereka yang lapar akan berpaling kepada firman yang hidup itu, dan mereka akan minum dari sumur yang sama dan berpesta dari roti rohani dan persekutuan yang sama dengan Kristus yang sama. Tetapi jika hal tersebut hanya teori bagi Anda, maka pengajaran Anda kurang unsur penting untuk bisa memberi kehidupan yang benar-benar bisa dijalani dengan firman yang hidup. Saya beritahu Anda berkat-berkat yang telah saya terima sewaktu duduk di kaki Yesus dan mempelajari firman-Nya. Hati saya berkobar-kobar saat saya berjalan dan berbicara dengan Tuhan, saat saya mempelajari firman-Nya dengan rajin. Mujizat terbesar yang pernah saya tahu secara pribadi adalah dipakai oleh Tuhan untuk memenangkan seluruh keluarga saya untuk diselamatkan. Sungguh sukacita yang tak terkatakan. Saya menerima Kisah Rasul 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Dalam ketulusan dan kesederhanaan, saya bertindak berdasarkan janji ini saat berusia 18 tahun. Saat saya berlama-lama berdoa di hadapannya, Dia memberi saya arahan yang saya ikuti. Tuhan melakukan mujizat yang menakjubkan dan seluruh keluarga saya menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ketika saya masih berusia 18 tahun. Saya tidak sedang memberikan Anda sebuah teori. Sebuah teori dalam kehidupan rohani adalah hal yang paling kering yang pernah Anda miliki. Ketika saya mengatakan Anda dapat memenangkan keluarga Anda kepada Kristus, itu bukan teori, melainkan kenyataan. Itu sebabnya pastikan Anda dan saya setiap hari terlebih dulu menggali dari air kehidupan yang berlimpah-limpah di dalam doa dan firman. Maka hal itu akan mengalirkan aliran kehidupan kepada orang di sekeliling Anda dan saya. Tuhan Yesus memberkati.